نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma rahmatna bil Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang faraid, pembagian warisan. An Ibnu Abbasin anna rajulan mata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yada' warithan illa 'abdan. Bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia, laki-laki yang mati di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, kecuali seorang budak yang yang sudah dia merdekakannya. Fa'atahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miradahu, lantas Nabi memberikan harta warisannya kepada mantan budak itu. Kesimpulan, mantan budak berhak menerima warisan tatkala tidak ada ahli waris sama sekali. Jadi di hadis ini menunjukkan bahwa ahli waris itu tetap dia yang paling berhak. Namun bila mana tidak ada ahli waris, mantan budak pun juga dapat warisan. Mantan budak itu apa? Kalau budak itu hitungannya bukan rewang. Kalau rewang itu kan digaji dia. Kalau budak tidak. Kalau budak tidak digaji dia. Lebih rendah dari itu. Cuma dia udah dimerdekakan ini. Kaitan dengan ini dia udah dimerdekakan. Maksudnya dia udah punya diri sendiri. Sebelum dimerdekakan, namanya budak itu dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dia seperti hewan. Bisa diperlakukan misalnya seperti kuda dapat cuti, narik gerobak, atau seperti kebu atau sapi, luku misalnya seperti itu. Ya udah, dia yang penting kasih makan selesai. Yang penting kasih makan selesai. Jadi seperti itu. Lantas ini intinya tadi nggak ada ahli warisnya kecuali dia saja, karena dia yang paling dekat. Kenapa dikatakan paling dekat? Dia nggak dapat dia dulu digunakan oleh tuannya. Intinya dia mirip seperti kalau zaman sekarang ya mungkin pembantu, tapi lebih rendah dari itu. Intinya semua kebutuhan dicukupi oleh ini, dibantu oleh ini. Bahkan kalaupun budaknya perempuan itu boleh dikumpuli oleh suaminya, sampai seperti itu. Ya, intinya hal yang seperti ini disampaikan kalau memang akan terjadi lagi ya, tinggal kita jalankan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Namun kalau dalam sekarang tidak berlaku ya udah, karena sejak khilafah Islamiyah runtuh, perbudakan sudah tidak ada. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau menurut banyak ulama, banyak orang yang meneliti tentang kejadian zaman sekarang setelah khilafah Utsmaniyah runtuh, justru manusia diperdudaknya lebih sangat lebih dahsyat daripada itu. Caranya dengan apa? Dengan hutang, dengan riba. Jadi dengan hutang, dengan riba mereka lebih diperbudak manusia ini. Positif kalau hutang. Nanti silakan dicek. Intinya gini, kalau riba itu kan diharapkan oleh Allah. Orang yang hutang pakai riba itu jelas dimurkai oleh Allah, diperangi oleh Allah. Kalau masih dijalankan berarti budune delalah, budune pol. Kenapa seperti itu? Nanti dicek, silakan. Kita beli motor paling mudah, motor cash gitu aja. Motor cash dicicil 5 tahun.
itu beda antara cash dan cicil 5 tahun itu selisihnya bisa setengahnya lebih atau bahkan harga 2 kali lipat sampai seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Daripada seperti itu ya mending kita nabung dulu, kita beli semampu kita, tidak harus pakai utang bank seperti itu atau kredit, karena itu perbudakan zaman sekarang. Orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Kita lanjutkan. Bahkan dari annahu qala ya Rasulullah wa ya Rasulullah, masunnatu fir rajuli yuslimu ala yadayni rajuli minal muslimina. Wahai Rasulullah, bagaimana sunnah yang berlaku terhadap laki-laki yang masuk Islam di tangannya seorang laki-laki dari kaum muslimin? Qala huwa aulan nasi bimahyahu wa mamatuhu. Dia menjadi orang yang paling berhak terhadapnya atas hidupnya maupun sesudah matinya. Keterangannya, orang yang mengislamkan atau memasukkan dalam Islam lebih berhak terhadap orang yang diislamkan semasa hidup dan matinya. Jadi gini, kalau misalnya ada seorang mengajak orang lain masuk Islam, dulunya dari yang Islam misalnya dia ninggalkan warisan, padahal sing iso mewarisi itu harus sesama muslim. Kalau nggak muslim, meskipun dia dulu, meskipun dia ada kerabat, itu nggak dapat apa-apa, nggak bisa mewarisi. Nah terus bagaimana kalau orang yang sudah diislamkan tadi meninggal, maka warisannya diberikan kepada orang yang diislamkan. Kalau cuma dia yang ada, kecuali kalau masih ada anaknya, udah kasih anaknya yang muslim tentunya ya. Kalau nggak muslim nggak dapat. Paham ya dari sini ya? Jadi seperti itu. Kalau ada orang masukkan Islam, kan ada keluarganya kafir non. Terus ada yang pengen masuk Islam. Sing masukkan Islam siapa? Yang ngajak siapa? Dia yang memasukkan Islam. Kalau ada orang yang masukkan Islam, lantas kok yang dimasukkan Islam setelah itu dia meninggal punya warisan, dia yang paling berhak menerima warisan adalah yang Islamkan. Kecuali kalau dia punya anak, dia muslim, anaknya misalnya udah anaknya. Tapi kalau nggak ada, yang mengislamkan pun juga berhak dapat itu. Paham ya sampai sini? Ada yang boleh tanya nggak? Sebaliknya Ustaz, non muslim tapi anaknya Islam itu apakah bisa? Jadi kalau misalnya sebaliknya seperti itu, bapaknya tidak Islam, dia meninggalkan ahli waris. Sebenarnya hukum Islam nggak berlaku, cuman ada cumannya. Terus kayak sopo? Dan era ahli warisnya orang terima nih mesti nggak logis saja kan gitu kan? Sebenarnya tidak, dia tidak berhak menerima itu. Cuman kalaupun dikasih, ya udah. Kalaupun dikasih, lah mau bagaimana lagi? Adanya cuman anak sisi ya guru muslim. Terus piye? Lah ya wis tetap turun waris toh. Seperti itu. Paham nggih? Silakan. Terima kasih. Ini mungkin mirip, berarti kalau disimpulkan laki-laki nikah dengan non muslim, anaknya ikut ibunya, bapaknya menikah, Anak ya dapat, anak istri nggak dapat, nggak dapat. nggak dapat ya. Jadi satu keluarga kan nggak dapat. Jadi aslinya memang seperti itu, hukum asalnya. Nanti ada hadisnya di bawah seperti itu. Namun lah engko terus akhirnya piye? Warisannya piye? Lah kan berjalan sesuai dengan kebiasaan setempat gitu aja. Tapi sebenarnya enggak berhak. Cukup nggih? Kita lanjutkan, kita selesaikan dulu baca hadis-hadisnya gitu nggih. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yarisul ternyata hadisnya bawahnya ini. Lihat ini. La yarisul mu'minul kafira walal kafirul muslima. Silakan dicek. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadisnya riwayat Bukhari. Nomor apa namanya? Di halaman 17 18 tuh. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta muslim. Keterangan, muslim dan kafir tidak saling mewarisi walaupun memiliki hubungan nasab yang dekat. Jelas toh? Ternyata aku mau ya ora ngomong doang, langsung hadis metu kuwi. Padahal saya belum baca bawahnya apa. Gitu ya. Ya jelas, wis pokoke ngono ku mau apa anake apa pake padha wae. Asline ora itu. Hukum asal dalam Islam enggak dapat seperti itu. Apalagi apa meneh lo ya. Apa meneh wis ora nganggep anak ya, apa meneh koyo ngono wis ora jelas. Wis jelas ora dapat, enggak dapat. Ora nganggep bapak ya udah. Sampai ada yang seperti itu ya udah, warisan memang ya muslim untuk muslim, yang bukan muslim apa namanya nggak dapat. Paham gak? Kita abot nih. Makanya Islam kan itu Pak Bu perlu diperhatikan, ini sering terjadi di sekitar kita, sering terjadi di sekitar kita. Bahkan saya pernah bahas tentang warisan ini, bahas tentang warisan sesuai dengan syariat. Lantas ada yang komentar, memang benar seharusnya gitu. Banyak, omongannya banyak. Dia kerjanya sebelumnya di notaris, jadi tahu semua kan warisan mesti neng notaris mesti gue. Nah itu dia omongannya banyak, bagus sesuai dengan syariat. Terus tak dedes sampai akhirnya kan ngomong lama. Ternyata bojone karo anake ora Islam piye. Lah piye to? Nih berarti bojomu karo anakmu ya ora oleh bagian ngono. Lah terus piye? Ya udah, lah biyen jenengan nikahi piye? Lah kan ngono wae to. Kan di Indonesia nggak mungkin beda agama bisa nikah kan gitu kan. Hukum syariat nggak bisa, hukum negara pun juga nggak bisa. Lah biyen wong Islam terus baru ki balik nek. Lah sing salah jenengan ora iso didik ngono kae. Lebih wis bacot pirang-pirang tahun iki wis tuwa sisan. Ora iso maksa le urusanmu. Intinya dia nggak bisa mewarisi. Jadi yang laki muslim, istri dan anaknya nggak muslim. Sampai seperti itu. Kok bisa le berarti jenengan nggak kuat Islam jenengan. Terus bagaimana? Mosok ning donya seneng susah bareng, engko ning akhirat sing iki neraka di surga mosok ngono. Kan nggak bisa toh. Kalau bisa harapannya kita di dunia susah seneng bareng, besok di akhirat susah seneng bareng gitu loh. Ojo setengah-setengah. Loh dia menganggap bahwa agamanya benar, semua agama pasti menganggap benar. Semuanya pasti seperti itu. Tapi kan kamu sebagai seorang muslim harus bisa berdakwah, dakwahi istrimu. Ora gelem cerai wae ngapain? Kok ora nang wedokan liya ngono. Bener apa? Bener. Wis ngono wae. Urip pisan susah. Selain itu hidupnya lebih susah pasti. Maksudnya apa? Pakewu. Nanti antara agama kan ngono-ngono kuwi to. Engko nek nyinggung piye? Wah akhirnya sing Islam ora mungkin sholat tuh, yakin aku. Wah acara ditabrak-tabrake gen nabrak waktu sholat gen bojone ra sholat kan ngono akhirnya. Itu sering terjadi. Monggo silakan. Pemahaman seperti ini kan tidak semuanya tahu dia butuh muslim. Seandainya tadi dia kasih contoh bapaknya yang muslim, istrinya dan anaknya non muslim. Begitu pembagian warisan, dia menuntut itu pengadilannya pengadilan umum atau pengadilan agama.
adanya di permasalahan. Iya. Ya nanti paling ya umum, pengadilan umum tetepan. Tapi akhirnya tetap medoni bojo anaknya asline tetap akhirnya yang hukum yang berjalan seperti itu tetap turun kepada warisnya. Cuman kalau kita paham ini kita bisa maksa anak istri kita. Gitu loh. Berarti dalam Islam jadi muslim itu harus radikal. Ya iyalah. Iya harus seperti itu. Mereka pun juga radikal sebelumnya nggak muslim. Dia pengen nikah, dia muslim. Kau pengen nikah karo jenengan, mesti jenengan wis dadi notaris kok. Makanya wongnya terkindil-kindil dan gede. Kan ngono toh. Dia pengen Islam, setelah Islam punya anak, dia balik lagi. Menunjukkan bahwa dia itu pun juga garis keras, radikal juga dalam agamanya gitu loh. Jadi hal yang seperti ini terkadang kita nggak berpikir, oh ya wes sesuai dengan keyakinan masing-masing kan ngono akhirnya kon ngono tok. Ora gelem radikal genti. Kowe mbiyen bayangno njaluk anu tok to ya wis ora sida. Kowe balik kowe gelem Islam ora gelem cerai, selesai. Urip pisan kok gaya angel lho. Ora galak kudu ngono. Oh dia buktinya galak pindah. Pak Bu perhatikan ayatnya jelas. Budak perempuan muslim itu lebih baik daripada perempuan cantik kaya enggak muslim. Sing ngomong Al-Qur'an, gulain Al-Baqarah. Begitu pula sebaliknya, budak laki-laki yang maaf, kebalik. Tadi gimana? Budak perempuan itu lebih baik daripada perempuan yang kaya, cantik, enggak muslim. Begitu pula sebaliknya. Budak laki-laki muslim lebih baik daripada laki-laki ganteng sugih enggak muslim. Sing ngomong Quran, percaya karemu ora percaya monggo. Ngono wae. Paham enggak sini? Wis daripada jenengan sugih karo arep nguripi wong ora Islam ya wis. Nguripi sing Islam wae lah. Gitu, kok keras-kerasan kok Pak? Ya kudu ngono. Dalilnya seperti itu. Aja setengah-setengah. Jadi masuklah Islam secara kafah itu semuanya itu di situ. Coba nih jenengan tadi, laki-lakinya muslim, istri anaknya enggak muslim. Terus ku anfusakum wa ahlikum narone piye? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakane piye? Ra tok jalanke berarti. Enggak berlaku ayatnya nggon jenengan ngono. Berarti nasihat untuk orang yang sekitarmu bahkan sing tokai pangane wong ora Islam. Nah aku ya ogah. Hadisnya sebelum sudah saya sampaikan, la tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqiyan. Hadisnya jelas. Jangan kamu berteman kecuali orang yang beriman, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadisnya dari Nabi ngono kuwi. Kok ngono nikah karo wong ora Islam. Nekat. Ayu 10 tahun kas wae ayu. Ngono wae ta ya. Arep apa? Selain itu kan urip ra penak kalau menurut saya loh, enggak enak. Bahkan saya sebelumnya jadi saya sedikit cerita. Saya sejak kecil itu lingkungannya muslim semuanya. Belajarnya MI, pondok, sampai lulus di pondok kan muslim kabeh, ora pernah interaksi dengan orang bukan muslim. Kecuali paling tonggo sebelah bapak itu, barat bapak itu enggak muslim. Tapi kan reneng kaitannya aku ora gagas wonge. Kan ngono to. Setelah itu saya pun juga ngajar. Saya setelah lulus pondok pengabdian terus ke Saudi Islam kabeh hewan. Neng Indonesia aku balik neng ngajar neng SMA swasta Islam kabeh. Alhamdulillah kuwi uripku reneng lika-liku ngono kuwi bar kuwi pindah neng negeri. Rupet aku. Rena-rena wis engko nanggo pekewuh, nanggo nabrak salat, nanggo dan seterusnya tak tabrak genti karena aku muslim. Rapat ra rampung metu salat, gagas men.
Jadi hal-hal yang seperti itu memang apalagi panitianya kok bukan muslim, gue mesti ditabrak-tabrak ke waktu duhur ditabrak ke waktu asar ditabrak ke kurang sidik ngono. Ngono alasannya ngono kuwi. Kok enggak gasmen? Siapa lo ngono wae kurang gaji aku. Jadi seperti itu pasti terjadi. Itu beda kuwi satu sekolah nih, satu instansi. Satu instansi dia bukan siapa-siapa saya, paling teman kerja wis. Apa meneh bojo, walah ya Allah. Mesti lu susah aku yakin. Kalau jenengan jadi muslim bener. Lah kecuali jenengan Islam ya Islam KTP netok lah ya semoga. Jadi seperti itu. Paham nggih sampai sini nggih? Ada yang mau tanyakan? Durung meneh nek takon nek bojone enggak Islam bagaimana? Ulama keras jawabannya zina, ngono piye? Sing ngomong dudu aku, golekno. Dadi bojone enggak muslim, kuwi ulama ngomong ngono ki zina, ngono. Sekeras itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak spesifik sedikit. Di kampung saya sana itu ya karena suasananya seperti itu, jadi ada anak yang lahir di luar nikah gitu kan, walaupun akhirnya kedua orang tuanya menikah gitu kan. Dan masalah warisan ini kan, bagaimana anak yang lahir di luar nikah tentu pada keluarga itu setelah orang tuanya meninggal itu bagaimana pembagian warisan, dapat atau enggak, gimana? Enggak dapat. Kalau bapaknya yang meninggalkan warisan anak pertama yang bukan dari sebelum nikah. Jadi sebelum dia nikah maka anak pertama enggak dapat warisan. Jadi seperti itu. Keras juga. Nanti cari ulama ngomong ngono kuwi. Dan itu dalilnya seperti itu. Itu berarti di luar nikah. Meskipun akhirnya ya nikah, berarti dia cuman bapak biologis tapi bukan bapaknya. Karena di luar nikah. Sampai seperti itu. Ini untuk apa? Supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Ini harus disampaikan di awal. Sadurunge anaknya dewi sampai ngono kuwi, brojol sih. Sebelum seperti itu Anda nonose pacaran dilarang. Kowe goncengan tak nikahke ngono. Bapak tenan. Ku anfusakum wa ahlikum naro ngono kuwi. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jelas anake wedok kok digoncengke cewek pak motor. Cewek goncengke cowok numpak motor bukan mahramnya. Takoni sapa kuwi? Nikah ya ngono. Saya pernah dapetin bapak-bapak yang seperti itu. Ngomong ke anaknya. Itu yang bilang siapa tuh? Yang bilang itu istri saya. Bapaknya dulu keras, tapi ternyata akhirnya bapaknya yang melingse dhewe, meledo dhewe. Jadi ketika bapak mertua saya itu punya anak perempuan yang pertama istri saya itu. Dia bilangnya gini, wes esuk konangan gonceng ke cowok, goncengan karo cowok nikah rasa sekolah. Sing ngomong bapak ya. Keras seperti itu. Tapi ada tapinya. Tapi ini gini. Ternyata ya, kenapa kok bapaknya bilang seperti itu? Karena bapak yang beling ngono lho. Akhirnya karena bapak yang beling mau. Kenapa beling? Ya ndek bojo ya sing jajan barang. Ya ndek selingkuhan. Sampai akhirnya cerai dengan bapak saya. Dengan ibu saya. Cerai dengan ibu saya dan dia nikah dengan non muslim. Ya serem. Dan ketika saya nikah dengan istri saya, bapaknya udah nggak muslim. Saya dengan bapak sambungnya, bapak tirinya. Jadi seperti itu. Mungkin melanjutkan lagi Pak. Oke, silakan. Kebetulan kita
kita tahu yang seperti itu kan binnya bin ibunya gitu kan. Iya. Ya kebetulan ibunya ini termasuk keluarga kaya gitu kan. Iya. Kemudian dia mendapat warisan dari keluarganya. Berarti itu benda bawaan ibunya. Iya. Nah, bagaimana anak yang tadi itu bisa dapat? Bisa dapat. Kalau dari ibu dapat. Kalau dari ibu dapat, kalau dari bapak tidak. Karena dia bin ibunya. Kalau dari ibu dapat, kalau dari bapak tidak. Jadi seperti itu. Tapi aku mesake ya. Cewek kaya, keluarga kaya bisa hamil sih lah. Nggak punya harga diri, ngalang-ngalai wong pinggir dalan. Nggak sengaja reneng, no nggak sengaja. Murahan, buat apa kan orang sugih lho murahan we. Ngono wae. Iya toh? Bener toh? Harus seperti itu. Hah? Khilaf. Silakan. Penambahan. Saya dengar-dengar sampai untuk menikahkan pun tidak bisa. Sampai untuk nikahkan pun juga tidak bisa bapaknya. Yang nikahkan itu adalah keluarga dari ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, atau mbak dari ibu boleh, laki-laki. Karena tidak bin tapi binti. Ya bin tetepan. Kalau laki ya, kalau laki bin, kalau perempuan binti. Seperti Isa. Isa itu bin siapa? Isa bin Maryam. Karena apa? Karena nggak punya bapak. Isa itu bin Maryam. Karena nggak punya bapak. Jadi anak zina pun juga sama. Tapi ngaku, wah aku mungkin dengan aku ngalah-ngalahin Nabi Isa, ngono misalnya. Repotnya, mungkin zaman sekarang ngono. Jadi tetap kepada ibunya. Bin siapa? Kalau laki bin, kalau perempuan binti. Ngoten nggih? Tidak ada kapal bin itu. Tanpa bin. Cukup nggih? Bu, ada yang tanyakan Bu? Silakan. Oh enggak toh? Ya Allah. Nek enggak tak lanjutke wis tak lanjutke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatil la yarithu. Si pembunuh itu tidak mewarisi, tidak dapat harta warisan. Baleni. Pembunuh tidak dapat warisan. Meskipun saya bunuh anaknya. Padahal anaknya kan kudu oleh to ya, kudune lho. Apa bojone kuwi jelas oleh kudune lho ya. Tapi kalau dia membunuh enggak dapat. Dalam Islam seperti itu. Iki keras, gen ngopo? Lah misale Pak wis lara-lara pateni kowe ngono lho. Repot ya. Jadi justru dalam harta warisan membahas tentang faraid warisan itu yang membunuh nggak dapat warisan. Wis, meskipun dia istrinya, meskipun dia suaminya, meskipun dia anaknya, padahal kudune etuk sik dhewe kuwi ngono lho. Jelas itu bagian gede dhewe kan kuwi to. Anak lanang misalnya kudune gede dhewe bagiane. Meskipun seperti itu, nek dia yang bunuh nggak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Apa meneh nek hubungan warisan jelas ra oleh. Ada hubungan warisan sing kudune etuk wae ra etuk. Paham nggih? Ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan Ustaz, ini saya punya teman. Beliau itu orang kaya, semuanya serba ada. Agamanya Islam.
beliaunya itu tidak mau sholat. Kalau diajak sholat katanya besok itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takone matimu kapan? Lah kan ngono to ya. Sik matimu apa sik salatmu ngono wae. Ya guru jawabane ngono terus kok. Kira-kira matimu karo salatmu sik endi? Nek ngerti lanjutno, nek ora ngerti, lha ki tunggu apa? Maaf Ustaz, dia itu sudah tak bilang gini. Ngomong lebih 5 menit ke depan nanti loh kamu loh nek pokok kan gini Ustaz, maaf ya. Lu yang keras sih jawabanku ya. Ya Allah ya Rahman. Jadi yang dia cari apa gitu loh. Terkadang banyak orang hidup di dunia nggak tahu yang dia cari apa. Golek duit wis baca sugih terus ngopo? Nek wis sugih terus ngopo? Bahkan perhatikan nanti, apalagi kalau nggak punya agama, orang-orang Jepang, orang-orang artis-artis itu yang di Korea, mereka kaya-kaya, tapi banyak dari mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan hidup itu apa. Padahal dalam Islam itu jelas tujuannya. Lah nek ora ngerti tujuannya ya kowe mau lah kowe sing tak goleki apa? Nunggu mati. Mati sih lagi sholat. Ngono. Kan gitu toh. Apalagi dia udah tua, kaya, golek apa harapan. Kan gitu toh. Ya memang harus keras. Nek sholat orang mbuh kaji mbuh ora. Apa sesekali dia ngomong, "Pun kaji tering, Bu?" Halo. Bu. Pun kaji tering. Koncone lho. Ya Ustaz, belum. Nah, kon kaji sik wae wis ben. Mulane kok mburi. Nah, gini kemarin Ustaz saya bilang, Mas, dia mau duwe mbok sholat terus mangkat ibadah umroh haji. Saya bilang gitu, katanya usik, kan opo wis sampai matimu. Tapi alhamdulillah yang satu sekarang Ustaz, ini alhamdulillah sudah sholat ke masjid yang satu. Alhamdulillah. Ya subhanallah Ustaz, sudah berkata yang satu beliau sudah mau sholat ke masjid, sudah berjamaah. Alhamdulillah Ustaz. Tapi saya itu orangnya cerewet kalau ada yang nggak salah saya oleh-oleh. Betul. Iya, memang harus seperti itu. Memang harus ada orang seperti itu. Tadi gini kan, kalau belum haji kon daftar haji, menawa nek wis tekan kono lagi kelingan ngono lho. Sosok kelingane ya ora ngerti sing ngeleke sapa. Piknik yo, tapi ning haji lho ya. Ngono. Jak piknik. Pikniknya neng Baitullah, umroh. Ya, wong sugih ngono iki sosok ya ora ngerti duite dinteke nggo ngopo ngono, jak piknik kowe rono. Umroh paling 30 juta. Man gitu aja. Jak piknik rono menawa sadar ngono lho. Nah, gitu aja. Cukup? Yang lain? Udah, ibu-ibu udah selesai? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ada? Monggo. Sudah, kita lanjutkan. Qala Umar, berkata Umar, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kalau saja aku tidak mendengar Nabi bersabda gini, laisa lil qatili syai'un lawarastuka. Si pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun, niscaya aku akan memberimu harta warisan. Qala wada'a akhon al-maktul fa'atahu al-ibila. Lantas Umar memanggil saudara laki-laki dari korban terbunuh, lalu beliau memberinya seekor unta. Jadi pembunuh tidak mewarisi walaupun masih berhubungan kerabat.
Lah terus sing itu sapa? Dulure liyane, wonge sing bunuh ra itu. Jadi ketika Umar bin Khattab menghukumi ada orang membunuh entah saudaranya, entah bapaknya, itu ya bilang kalau saja aku dulu nggak dengerin Nabi, dengar hadis ini, pasti aku akan kasih kamu harta warisan karena kamu yang paling dekat, yang paling berhak. Tapi karena kamu yang bunuh dan Nabi bersabda pembunuh nggak dapat sedikit pun, maka ya udah saya kasihkan ke kamu, tapi saya kasihkan ke saudaramu ini, gitu. Keras. Hukum syariat keras seperti itu. Paham nggih? Ada yang tanya? Silakan. Suatu keluarga bapaknya muslim tapi tidak sholat, dan harta kekayaannya itu bisa dikatakan haram. Terus dan istrinya itu muslim tapi taat beribadah. Itu ketika bapaknya meninggal, itu warisannya bagaimana? Demikian, Pak. Terima kasih. Bagi no. Dibagi aja. Hasilnya haram atau tidak? Ya dibagi warisannya, setelah itu gunakan untuk hal yang positif, selesai. Tapi perhatikan gini, kalau sabda Nabi, sesuatu yang dimulai dengan buruk hasilnya buruk, pasti gitu. Sesuatu diambil dengan cara buruk hasilnya buruk. Rizki kalau diambil dengan cara haram maka dia haram. Kalau udah haram pasti nanti menujunya perbuatan yang haram. Kalau dinikmati oleh kita maka itu nanti barangnya menyebabkan kita susah untuk ibadah, bahkan mudah untuk maksiat. Jadi seperti itu. Terus bagaimana nek dedit ngono kuwi? Bagi setelah itu dum-dumna wae apa warisno. Paman aja nggo dhewe. Gitu ya. Atau ndek utang, saur utang kuwi. Jadi tetap dimanfaatkan tapi bukan untuk diri kita. Apalagi kalau kita tahu haram. Ngoten nggih? Jadi seperti itu. Apa ya? Nggo sosial wae wis sosial. Untuk sosial atau bantu fakir miskin adalah. Untuk ojo. Coba bantu musola ngono kuwi. Segitu aja lah. Udah bantu untuk orang lain aja. Untuk orang lain mungkin untuk keluarganya yang butuh, kasih. Jangan untuk diri kita, jangan untuk anak kita. Makanya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa nyari rezeki terutama bapak-bapak itu harus teliti halal. Harus teliti halal. Jangan nyambi haram sedikit pun. Kenapa? Karena nanti langsung berdampak secara langsung kepada perilaku diri kita, anak kita, istri kita. Kalau itu baik, mudah untuk ibadah. Kalau itu haram, naudzubillah. Ngoten nggih? Iya. Yang lain? Ada pemahaman, katakanlah ini korupsi gitu ya. Ya. Tapi untuk mengulang itu sudah saya keluarkan seperempatnya. Itu gimana? Tetap haram. Haram gunakan untuk kebaikan tetap haram. Selamanya tetap haram. Cara menghalalkan balekno. Korupsi balekno. Malah konangan Pak, malah penjara, urusanmu. Gitu ya. Nah, hadis selanjutnya ini sing tak sampaikan mau yang ditanyakan ini. An Amr bin Syuaib bin Nabi an jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin ahara bi hurratin aw amatin fal waladu zina la yarisu wa la yurasu. Nabi SAW bersabda, siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka ataupun budak perempuan, maka anak yang dihasilkan zina itu adalah anak zina,
tidak mewarisi harta dan tidak diwarisi hartanya. Anak zina, anak jadah belum pernah. Tidak mewarisi harta, wis ngono tok. Karo zina karo sapa wae, hasilnya itu dia enggak dapat warisan, begitu pula kamu pun juga enggak dapat warisan dari dia. Tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Seperti itu, hadisnya jelas. Silakan, itu hadis riwayat siapa ini? 11 Tirmidzi. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Hadisnya sahih. Hadisnya jelas. Jadi kebobolan sih, kecelakaan sih saat durunge nikah. Kuwi jenenge anak jadah, anak haram. Anak haram itu dia nggak dapat warisan dan tidak mewarisi. Paham ya sampai sini ya? Terutama dari bapaknya. Tapi dia dibinkan ke ibunya. Kecuali dari ibu dapat mewarisi untuk anak bisa. Tapi kalau bapak enggak. Cukup? Sedikit keluar, tapi gunanya dengan kecil. Kalau hamilnya itu baru 2 bulan atau sebulan atau berapa, boleh kan untuk dinikahkan atau sudah lahir baru dinikahkan? Ya. Pertanyaan seperti itu nanti ada ulama yang tetap membolehkan. Tetap membolehkan untuk segera nikah, tapi karena apa namanya? Alasannya cuman apa? Nek randang dinikahke ku dosane luwih gedhe. Ya kur ngono. Cuman anaknya tetap anak haram dia. Tapi yang menurut syariat loh ya, menurut syariat nggak boleh dinikahi kecuali setelah lahir. Kan gitu. Contoh yang lain misalnya ada perempuan ditinggal suaminya meninggal, suami meninggal. Terus istrinya ini hamil. Terus dia nikah boleh nggak? Nggak boleh, haram dia. Kecuali setelah lahir. Setelah lahir baru boleh nikah, gitu loh. Paham sampai sini ya? Begitu pula tadi, begitu pula sebaliknya. Maaf saya sebentar. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ya Allah ya Rahman. Di Abu Bakar 2. Santai. Sing gitu yang dekat parkiran, tapi saya nggak di sana itu. Iya. Ini ngapunten nggih. Assalamualaikum. Cek. Paham nggih? Sampai sini nggih? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kok menghalalkan anak? Aja pangan lho ya. Maksud saya ini Ustaz, untuk mengawalkan anak jadah itu Raiso tetap nggak dapat warisan? nggak dapat, tetap nggak dapat. Itu aja jadah itu ya. Iya. Ya untuk menghalalkan ya halalkan dulu ibunya sebelum kamu hubungan dengan dia, ngono lho. Kuwi yang penting. Kok malah reneng mesake. Lah iya, makanya sebelum melakukan itu, sebelum berbuat, pikirin si anakmu kuwi lho. Wah. Khilaf wah. Karena rasanya anak ini kan tidak tahu, lahir juga tidak tahu, jadi dia tidak tahu, tapi dampaknya tidak tahu. Karena gitu, mungkin pertanyaannya kan ke sana. Jadi justru dengan pemahaman seperti ini untuk supaya bapaknya berpikir, kenapa kalau ini ditindaklanjut tidak dijalankan sesuai dengan syariat, aku yakin anak itu ya turun Pak ya. Fakta ini, saya cerita fakta ini. Jadi dulu ada laki dengan perempuan hamil duluan terus nikah.
Ya wis. Baru kuwi kan anake terus nganggep Pak ya tetep Pak kan ngono to. Saiki anake SD, aku ngomong. SD. Kuwi wis nyenengi cewek aku. Nembak cewek. Sampai mboke mau dipanggil sekolahan, dipanggil ke sekolahan, ngurusan kaya ngono iki. Sing wedok iki crita ning aku dhewe. Aku ya korban batin. Lah turun kuwi nang ana kene harapan. Ya wajar anake kaya kowe. Lah apa kon kaya tanggane. Gitu loh, kalau nggak dikasih tahu seperti itu pasti akan mewarisi. Udah, tabiat itu pasti nurun. Hal-hal yang jelek itu pasti nurun, gitu loh. Lagi nek radi anda, nek engko bar kuwi dihalalke gene itu akhirnya yo padha ngono ki. Yakin itu nanti akan turun temurun seperti itu terus. Naudzubillah teman naudzubillah. Nggak bisa. Jadi itu fakta. Jadi ibu sing cerita ning aku gur batin, aku tapi ora ceplosan. Aku nyeplosin ning kene iki. Nah. Hah? Maksudnya? Ya, kalaupun seperti itu ya itu sah-sah saja sih. Cuman yo mau. Cuman itu nanti titenono wae anakmu ya paling tirun pae. Ngono wae. Wis pokoke kuwi. Makanya saya sampaikan kepada murid saya, "Le kowe nakal-nakal sesuk anakmu koyo kowe." Lah nek nakal kowe apa karo tanggane ngono kae. Nah bener lah. Wis aku ngomongnya gur ngono kuwi. Wis SMP nakal-nakal diandane angel. Wis aku ngomongnya gur ngono kuwi. Le tutukno sing nakal, anakmu paling kaya kowe. Kira-kira kowe sing duwe anak kaya kowe iki mumet ora? Wis mikire ngono tok kowe. Lah aku omah gur ngono tok, wis titenono wong wis dewasa bar kowe ngerti anake kaya ngono, titenono omonganku mesti kelingan omonganku mesti. Wis tutukno. Semua manusia pasti pengen punya anak yang soleh-solihah, tertib, gampang diandani, kan ngono mesti. Tapi kita pengen ngono ku ya dimulai dari diri kita. Lah nek ae dhewe mlangsah mau anake kon apik ya. Apa tangi lamun ae wong. Basane apa iki? Ya wis ngerti ngono kuwi komen. Gua jatuhnya enggak mungkin jauh dari pokoknya wis mesti. Paham ya sampai sini nggih? Monggo. Tadi kan anak yang lahir di luar nikah tadi kan tidak punya hak warisan. Kalau misalnya nih sekarang umumnya kan pada dikasih juga kan ya. Terus nanti misalnya harta yang sudah diberikan kepada anak yang haram tadi itu nanti diturunkan lagi ke anaknya atau dijual itu jadinya halal atau haram hartanya itu. Piye boleh nih. Anak dapat waris karena tidak punya hak ya, anak haram tadi. Ya. Tidak dapat kan? Aslinya. Sama orang tuanya tetap dikasih. Ya. Nah terus halal enggak? Hartanya itu nanti bisa diwariskan atau dijual itu jatuhnya haram atau halal hartanya itu. Nek dijual itu nanti pembelinya yo orang yang urusane. Pembelinya lo ya. Paham dari sini? Uangnya yang uangnya itu jatuhnya nanti hasil dari penjualan itu. Ya tergantung tadi hibah atau warisan gitu aja. Kalau warisan dia nggak dapat, tapi kalau hibah bisa jadi tetap boleh. Cuman ya mau titena nurun kowe. Ngono bae. Paham nggih? Oh, iya. Terus titipan ini Ustaz. Ya. Air wudu kalau yang dari tandol itu Ustaz, Ya. kan anak kadang dapat dari sinar matahari itu untuk wudu sah apa tidak? Sah. Terima kasih Ustaz.
Napa mleh? Saiki ngene wae, air laut itu jelas kena air sinar matahari itu suci. Dagingnya semua halal, bahkan bangkainya pun halal. Itu air yang ada di laut. Yang penting tandone ra keceburan tikus, bathang ngono wae. Iya toh? Apa duwiyo isih najis ora waruwet iki. Paham gak sini nggih? Nek pada wajarnya seperti wajarnya halal sah. Enggak tetap dia bisa mensucikan. Cukup nggih? Yang lain? Sudah? Monggo. Waalaikumsalam. Saya itu dulu pernah membagi warisan dari saudara saya. Iya. Saudara saya itu ada 5. Terus saya itu yang nomor 2. Iya. Rumahnya ada 3. Iya. Dan karangannya itu semuanya ada 500 meter. Itu harus saya bagikan yang satu yang ada rumahnya saya yang di pinggir jalan, yang 2 adik saya yang pinggir jalan. Terus yang lagi itu saya kasih yang ada rumahnya. Terus yang baru itu saya beri tanah ya 100 meter. Tapi yang baru itu tidak mau menerima dikasihkan pada adik saya. Adik saya tidak mau. Terus diputuskan dibuat. Terus uangnya itu dibagikan pada saudara-saudara. Ini boleh. Jadi gini, bagi warisan itu yang penting sesuai syariat sih. Maksudnya gimana? Ini rakaitannya omai pinggir dalan apa tanah pinggir dalan apa dlesep apa piye ora nek kaitane. Pokoknya bagiannya jelas. Maksudnya apa? Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Semua yang berhak dapat warisannya masing-masing. Setelah itu dia mau dikasihkan ke yang lain, monggo. Jadi seperti itu. Terus gini, kalau jenengan tanyanya seperti itu, saya tanya balik. Lah, bagiannya itu diperkirakan harganya sampai pembagiannya sesuai dengan syariat napa tidak. Kalau itu tidak, dosa. Ngono wae. Harus diperkirakan tadi. Paham nggih sampai sini nggih? Perhatikan, saya nggak bisa bilang itu halal atau haram. Masanya kan tadi bilang cuman rumah, saya dapat rumah, dia dapat rumah, ini dapat tanah. Lah iki regane piro kudu ngerti no. Pasaran pada waktu itu harus tahu. Harus jelas. Dan itu nanti pembagiannya harus sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi seperti itu. Perkara nanti kok omahe larang toroki ngono. Harus seperti itu. Jadi harus jelas semuanya. Perkara nanti engko pertanyaannya tanah ora gelem dibagi, didol, dibagi urusan liya. Sing penting bagine sesuai syariat sih. Kalau sudah berarti anak pertama aku sugih ra butuh, tok kai kabeh ora gelem. Pen kabeh misale urusan liya. Sing penting dibagi sih bagiannya sing ndul dhewe mau, setelah itu urusan lain. Nah gitu aja. Paham nggih sampai sini nggih? Jadi pembagian warisan itu bagiannya sudah jelas dulu, diperkirakan harganya, bagiannya udah ditentukan. Setelah itu perkara gelem apa ora gelem urusan liya. Ngoten nggih? Paham nggih sampai sini nggih? Monggo. Bagaimana kalau seandainya katakanlah anaknya itu Laki-laki 4. Kemudian karena itu dibagi secara dijual, kemungkinan sulit dan tidak laku katakanlah seperti itu. Bagaimana kalau
saudara berempat tadi bersepakat. Umpama sekarang dari saudara bagian utara tadi sudah kita sepakat kalau ada kelebihan dari yang saya miliki kamu ikhlaskan untuk saya, dan kalau mungkin itu ada kekurangan kamu minta akan saya ikhlaskan dan sebagainya. Ini kira-kira kalau ada kesepakatan saya memberi di antara itu gimana Pak? Ya, jadi gini, intinya dibagi dulu. Kowe kudu naroki kene ya, kowe tak taroki karena ngene nggon aku regane lek dhuwur iki pasarane semene dan seterusnya. Bagi sik perkara bar kuwi sing mau sapa mau misalnya arep naroki aku ora sah PN. Sah. Jadi harus jelas dulu. Hitungannya harus jelas. Regane pasaran pada waktu itu harus jelas dulu. Pasaran di Mojosongo rumah seperti ini kisaran harga berapa? Ini rene kaitannya luas apa enggak luas loh ya? Nek Mojosongo karo Jatikuwung apa Jatipuro ya jauh kan gitu toh. Jadi pasaran harga. Setelah itu dibagi sesuai dengan harga itu. Dibagi sesuai dengan harga itu. Bar kuwi misale kabeh milik iki kopi wae kangelan. Wis pokoknya niki dua bagian yang kene, satu bagian yang kene wis kabeh to. Kopi ana siji sapa? Nah ngono. Sing tanah iki sing pek dhewe, kopi sik dhewe. Nah ngono. Jadi misalnya seperti itu. Setelah itu perkara nanti ki kudune kowe nyusuki rono semene lho ya. Ya. Sing penting ya sik. Ya rampung bar kuwi Mas rasa tak susui, siap ngono. Genti ngei genti ngono. Seperti itu. Kalaupun seperti itu langsung disah-sah ngono ki mau ya monggo. Tapi ya tetap harus jelas dulu. Mungkin nek karo dulure ra apa-apa, biasane sing grundeli nah ngono lho. Bojone, anake. Tapi kalau belum sempat dibagi saudaranya ini sudah mengikhlaskan itu gimana? Ya boleh saja. Aku ora butuh karo kuwi, wis baginan nggo kowe wae. Sah. Tapi ya bojone kudu ngerti omongane kuwi lho ya. Nuntut engko. Wah, ku jelas kuwi. Anake kudu ngerti. Lah ngomong ngono kuwi sumbut apa ora? Maksud sumbute wonge sugih apa ora wonge kere kok. Ngomong ngono bojone mencak-mencak no ya. Kan gitu toh. Paham dari sini ya? Lah piye to Pak kowe didit ya gur kuwi anakmu semene cilik-cilik Mas to keke kabeh lah kan ngono ya ruwet ya. Gitu ya. Harus jelas. Makanya dibagi dulu, jelas dulu perkara bar kuwi dikeke apa ora urusan liya. Gitu ya. Nah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi, harga harus mengikuti setepat. Seandainya pertimbangan menjual itu susah, kalau dan supaya saudara-saudara ini lebih mudah nanti nyusuinya tidak terlalu berat, kalau harganya diambil yang minim gitu apa nggak boleh? Terima kasih. Boleh-boleh saja, cuman kan mesti jadi rebutan wong. Terus ini juga ada yang aku mau orang jaluk, gitu. Aku mau ngurusin orang jaluk gitu. Itu tuh sekarang ya kan masih anak-anak dan nanti belum nikah masih anak-anak. Misalnya nanti sudah nikah terus keluarganya nanya, gue itu apa gitu. Ternyata aku itu minta kasihkan gitu tuh gimana tuh? Urusan dia salah. Tapi berarti boleh kan? Ya boleh saja tapi kan masih Mbak ya ora mikir anake engko nek wong dibojo ndek anak kaya apa kan ngono to ya. Tapi ketae wong zaman saiki ora eneng nek iso kabeh tapek ngono mah. Ngono wong enake ngono kuwi enake. Nek ngono kuwi ketoke so nek aku wis bar mati ya enak lah.
Ya ada mungkin iya, tapi ya itu tadi tetap masih apa ya ora mesake. Misale lho ya, dia belum nikah, belum punya anak, belum punya istri, karena dia sekarang masih jaya terus bilang ngono kuwi ya oh ya rumah saya butuh, jadi aku ora butuh ngono. Barang di bojo kan lah butuh sak. Gitu loh. Jadi masih Mbak ya tetap mikir adine to ya. Jadi gitu. Mudah seperti itu. Oke. Tapi kalau mendengarkan mereka bisa menerima semua. Selagi semua bisa menerima monggo. Tapi ya itu tadi, jangan terus diduke berarti aku ya itu kuwi wae sing sithik padahal asline rego ngeduke kuwi asline wonge ngerti regane kono asline dhuwur. Makan orang ajar ngono. Harus jujur semua di situ. Yang turunkan itu bukan yang Berhak. Ya, monggo boleh. Situ ya. Cukup. Yang lain? Cukup ya? Saya kira cukup sekian. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung